Kasus yang tengah menimpa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, bukan perkara sederhana. Bahkan bisa berpotensi menghancurkan marwah lembaga anti rasuah tersebut. Bagaimana tidak, sebuah lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia malah terlibat dalam kasus pemerasan. Terlebih lagi, dugaan pelaku pemerasan ini adalah pimpinan dari lembaga tersebut sendiri. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan moralitas pimpinan KPK. Hal yang juga menjadi perhatian utama adalah sikap Firly Bahuri yang terlihat acuh dan abai terhadap proses hukum yang menjeratnya. Berbeda dengan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin lembaga anti rasuah. Firly seolah cuek dan meremehkan seriusnya kasus yang menimpanya. Responnya yang terkesan cuek dan tampak kesan penyesalan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Firly kerap mangkir panggilan Polda Metro Jaya dengan berbagai alasan. Ia juga sering absen pada panggilan Dewan Pengawas KPK. Dalam video yang beredar di masyarakat, Firly malah terlihat berbagi tumpeng saat dirinya mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Sikap Firly itu pun mendapat berbagai kencaman, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Saya dapat kiriman video dari teman-teman Aceh bahwa Pak Firly kemarin, Rabu 8 November malam, itu malam bermain bulu tangkis dan dibuatkan tumpeng ulang tahun dan berbagi pada kerabatnya yang ikut bermain bulu tangkis di GOR. Katanya kepada Forum Keadilan. Boyamin memandang dalam video tersebut menggambarkan sikap ketidakpatuhan Firly terhadap hukum. Sebab Firly yang merupakan bagian penegak hukum tidak menunjukkan sikap profesionalnya terhadap penegakan hukum. Nah itulah yang menurut saya Firly tidak menaati hukum padahal dia penegak hukum. Lanjutnya, Boyamin menjelaskan seharusnya sebagai ketua dari lembaga penegakan hukum, Firly harus menunjukkan sikap keteladanan kepada masyarakat dalam menghadapi proses hukum. Untuk itu, kata Boyamin, Firly harus segera memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna memberikan keterangan dalam dugaan kasus pemerasan terhadap ex-Mentan SYL. Ia tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dengan patuh hukum dengan mendatangi panggilan Polda Metro Jaya, paparnya. Boyamin menyarankan seharusnya pihak kepolisian bisa melakukan tahapan berikutnya dalam penanganan kasus tersebut. Pasalnya, Firly sudah dipanggil sebagai saksi di Bareskrim. Menurut Boyamin, apabila Firly bisa memberikan contoh patuh terhadap pihak kepolisian dengan mendatangi panggilan tim penyidik, hal tersebut justru dapat meringankannya, bahkan bisa membebaskan Firly dari jeratan kasus dugaan pemerasan tersebut. Justru Firly yang rugi tidak melakukan pembelaan diri, tidak menjelaskan yang bisa saja untuk meringankan dia atau malah membebaskan dia dari kasus dugaan pemerasan itu, jelasnya. Sikap acuh Firly itu pun membuat Boyamin dan MAKI berencana melakukan gugatan pra-peradilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia ingin memastikan apakah pihak kepolisian memiliki alat bukti atau justru tidak memiliki alat bukti pada kasus Firly. Mengingat sampai saat ini belum menetapkan Firly sebagai tersangka. Jadi, apabila tidak menetapkan tersangka, maksimal minggu depan terpaksa saya gugat pra-peradilan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk memastikan apakah ini ada alat bukti atau tidak, tutupnya.